Kalau mau bernarasi ya, Somat, kalau mau bernarasi syarat utamanya harus punya otak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Bung Lubis 212. Salam persaudaraan, persahabatan untuk semua sahabat-sahabat, saudara-saudara, kawan-kawan, teman-teman semuanya sebangsa setanah air. Oke. Dan tak lupa pula salam untuk seluruh sahabat Firzamania. Dan tak lupa pula salam untuk komunitas ataupun bakal komunitas sahabat Ustadz Somad Ganteng Mania ya. Oke. Dan tak lupa pula untuk semua salamnya saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saudara-saudaraku, hadirin wal hadirat. Di sini tadi malam saya lihat Bang Somad unjuk skill lagi ya, dan sangat-sangat luar biasa, sangat ilmiah penjelasannya, sangat ilmiah, tapi bohong. Mat. Gini, sebelum saya ulas gini guys ya. Sebelum saya ulas, sama-sama kita dengarkan dulu pernyataan dari Bang Somad ya. Itu saya ambil poin penting yang mau saya ulas ya. Kalau saya ulas semua kayaknya nggak cukup satu konten ya. Karena di sini ada menyebutkan nama Imam Ubaidillah ya, Imam Ubaidillah. Oke? Kita dengarkan dulu ya. Islam datang mau meluruskan cara kita berpikir. Kaya bisa jadi rahmat, bisa jadilah miskin, bisa jadi laknat, tapi juga bisa jadi hujan bisa jadi rahmat, bisa jadi malam ini hujan rahmat atau laknat? Rahmat. Allah mau tunjukkan kepada semua orang yang membenci maulid, yang membenci haul, yang membenci habaib, yang membenci zuriat Rasulullah. Ini bukti bahwa hujan tidak menghalangi mereka dari apapun. Takbir. Apa kata Habib Mahdi tadi? Bahwa sekarang terjadi serangan luar biasa kepada zuriat Rasulullah, kepada Sayyidi Al-Habib Ubaidillah, kepada Sayyidi Al-Habib Al-Aqtab, Abnaul Aqtab. Tapi bagi orang yang mengerti, orang yang paham, yang paling sulit adalah ngumpulin orang banyak. Dikasih sembako, enggak datang. Dikasih sertifikat tanah, enggak datang. Sekarang saya tanya, ini yang rame ini ada pembagian sembako? Ada pembagian sertifikat tanah? Lalu kenapa datang? Cinta habaib. Yang berhasil mengumpulkan orang banyak adalah maulid, dan inti dari maulid haul adalah para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana supaya orang tidak berkumpul? Maka tembaklah habaib, hancurkan nama baiknya, rusak reputasinya. Nanti orang tidak lagi ramai berkumpul, karena ini adalah tahun-tahun keramaian. Sampai di sini paham? Ngerti? Enggak paham, Mat. Asli gua nggak paham, Mat. Ini parah ini. Tenang. Ya Allah, astagfirullah. Baru mulai ya. Oke, saya ulas pelan-pelan ya. Saya ulas ya. Gini, ini acara di Bogor. Kalau nggak salah di tempatnya Habib Mahdi bin Hamzah
kalau tidak salah. As-segaf kalau tidak salah. Haul kedua kalau tidak salah. Islam datang mau meluruskan cara kita berpikir. Kaya bisa jadi rahmat, bisa jadilah laknat. Betul. Islam datang mau meluruskan cara kita berpikir. Itu betul. Betul. Maka fungsikan akal untuk berpikir. Mat ya. Nanti saya akan ulas bagaimana cara berpikirmu. Lanjut. miskin, bisa jadi laknat, tapi juga bisa jadi Rahmat. hujan. Bisa jadi rahmat, bisa jadi Laknat. ini hujan rahmat atau laknat? Nggak tahu, Mat. Nggak tahu. Tapi Somad tahu nggak? Rahmat. Oh, rahmat Allah katanya. tunjukkan kepada semua orang yang membenci maulid, yang membenci haul, yang membenci habaib, yang membenci zuriat Rasulullah. Ini bukti bahwa hujan tidak menghalangi mereka dari apapun. Takbir. Gini, Mat. Bogor itu kota hujan. Siang, malam, pagi, sore, itu sering hujan. Bogor. Saya rasa Anda tahu itu, Bang Somad ya. Bogor itu kota hujan. Islam itu datang untuk meluruskan. Anda yang bilang tadi ya, Islam itu bukan cocok logi, Mat. Bukan. Bukan. Tapi masalah itu laknat atau rahmat, ya kita husnuzon ya. Kita berbaik sangka, rahmat, ya. Cuma kalau dicocok logikan, apalagi untuk Bogor, Bogor itu dikenal dengan kota hujan. Kota hujan. Misal begini, Bang Somad pasti tahu kota Padang Sidimpuan, Pasit, Sumatera Utara. Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Yang dikenal dengan Kota Salak. Julukannya itu Kota Salak. Jadi kalau Anda masuk Sidimpuan, nemu salak, banyak yang jualan salak, nggak usah heran. Kenapa? Itu Kota Salak. Emang tempatnya di situ. Begitu. Jangan mentang-mentang Anda masuk Kota Padang Sidimpuan kemudian bercerita, masyarakat Padang Sidimpuan luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya, takwanya, di sana banyak karomah yang saya lihat. Apa karomahnya? Banyak salak. Turun rahmat di sana. Apa rahmatnya? Tumbuh salak. Di daerah Arab aja yang luar biasa terkenal Timur Tengah itu daerah Islam. Tapi sangat susah mencari pohon salak di sana. Tapi Padang Sidimpuan banyak salak di sana. Emang kota salak, Mat. Bogor itu kota hujan, ya. Oke? Tapi tetap saya berbaik sangka. Hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rahmat, ya. Apa kata Habib Mahdi tadi? Bahwa sekarang terjadi serangan luar biasa kepada zuriat Rasulullah, kepada Sayyidi Al-Habib Ubaidillah, kepada Sayyidi Al-Habib Al-Aqtab. Gini, Bang Somad, seharusnya saya tidak harus menjelaskan kepada Anda tentang ilmiah. Kenapa? Karena Anda mempunyai gelar akademisi. Sudah sering saya sampaikan. Profesor, itu gelar akademisi itu. Harusnya Anda paham mana ilmiah dan mana yang tidak ilmiah. Mana yang kritik ilmiah dan mana yang membenci. Ya. Jadi begini. Ketika ada kritikan, kemudian mereka tidak mampu menangkis itu, maka itu akan digiring sebagai pembenci. Ini teori macam apa, Somad? Coba, itu teori macam apa? Teori dari mana itu? Kalau menurut kalian, argumen kalian lebih kuat, lebih ilmiah, bantah. Toh, khususnya Kiai Imaduddin, tidak pernah menutup ruang diskusi. Tidak pernah. Bukan cuma dari kalangan Ba'alawi, yang mana Kiai Imaduddin ini siap berdiskusi, bukan. Siapapun.
Termasuk Anda, Bang Abdul Somad Batubara, walaupun bukan Bang Alawi. Dan bukan cuma sekedar itu, Kiai Imaduddin siap berdiskusi. Bahkan dengan ulama yang dari luar Indonesia pun beliau siap. Baik nasional maupun internasional. Siap berdiskusi. Bawa data, bawa kitab, bawa hujah segala macam. Secara ilmiah, secara akademisi. Bukan cuma nasional, internasional pun beliau siap. Bukan cuma 1 jam, 2 jam, 3 hari, 3 malam. Anda paham nggak, Mat? Paham nggak kira-kira bahasa saya? Paham nggak? Paham nggak? Oke? Jadi fitnahnya itu di mana? Coba, Somat, fitnahnya di mana? Anda jangan kayak si Hanif yang mengatakan ada buzzer yang tersusun secara sistematis dan masif, tapi dia nggak bisa memberikan data. Itu fitnah namanya. Fitnah itu gini loh Bang Somad. Contohnya gini. Contoh fitnah itu seperti yang dilakukan mulut si Bahar. Tahu Bahar kan? Tahu nggak Bahar? Yang rambutnya dipirangin, bukan rambut pirang, tapi dipirangin, di bleaching Miranda, kemudian bibirnya hitam, dikasih lipstik supaya merah, itu si Bahar. Tahu kan? Tahu. Contoh fitnah itu seperti yang dilakukan oleh mulut si Bahar, yang mana ketika itu si Bahar mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo berdasarkan surat edaran Robitoh Alawiyah. Itu fitnah, Somat. Jadi kalau Anda mau bahas fitnah, mau ceramah tentang bab fitnah dan percontohannya di masa kini, bahas itu si Bahar. Tapi saya percaya, hakul yakin, Anda tidak punya nyali. Nggak punya nyali Anda. Yang mana di situ si Bahar mengatakan bahwasanya tidak ada keturunan Wali Songo berdasarkan surat edaran Robitoh. Padahal di situ Robitoh tidak mengatakan bahwasanya keturunan Wali Songo tidak ada. Yang Robitoh katakan bahwasanya setelah Wali Songo, ke bawahnya Wali Songo, pihak Robitoh tidak memiliki syajarah ansab, tidak memiliki data, sehingga mereka tidak bisa mengisbat daripada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Tidak memiliki. Bukan tidak mengakui, bukan tidak ada keturunannya. Tapi sama si Bahar dikatakan tidak ada keturunan Wali Songo. Itu fitnah, Somad. Paham nggak Anda itu? Paham nggak? Kalau cuma teriak-teriak, saya juga bisa, Mat. Ini nggak pakai pengeras suara saya teriak. Cuma mic kecil untuk HP. Nggak ada sound systemnya. Bisa, Somad, Anda paham tidak? Itu bisa saya. Kalau cuma teriak-teriak. Oke? Itu fitnah. Contoh fitnah itu. Atau yang dibilang sama si Rizik itu. Wartawan datang pas tsunami Aceh. Habib, bagaimana ini? Hasan Tiro sudah memberikan ultimatum supaya Habib dan FPI segera meninggalkan Aceh. Hasan Tiro sudah melakukan siaran pers di BBC dan CNN. Bukti omongan dia itu nggak ada. Wartawan mana yang nanya si Rizik? Mana jejak digitalnya? Mana yang Teguh Hasan Tiro melakukan siaran pers di BBC dan CNN? Nggak ada sama sekali. Fitnah itu. Tapi Somad mana berani? Nggak akan berani itu. Mat. Lanjut. Abnaul Aqtab. Tapi bagi orang yang mengerti, orang yang paham, yang paling sulit adalah ngumpulin orang banyak. Nggak sulit itu, nggak. Nggak datang. Dikasih sertifikat tanah, nggak datang. Sekarang saya tanya, ini yang rame ini ada pembagian sembako? Ada pembagian sertifikat tanah? Lalu kenapa datang? Gula sekilo. Cinta habaib yang Somad, kalau narasimu, kalau cocok logimu seperti itu, justru kamu itu merendahkan harkat dan martabat haul dan maulid. Faham nggak kamu itu? Kalau mau bernarasi ya, Somad, kalau mau bernarasi syarat utamanya harus punya otak. Itu. Yang paling sulit adalah mengumpulkan orang banyak, kata Somad. Dikasih sembako, orang tidak mau datang. Kamu yang tidak mau datang, jangan pukul rata semua orang. Ada kok yang mau datang. Ada. Dikasih sertifikat tanah, orang tidak mau datang. Kamu yang nggak mau datang, jangan pukul rata semua orang. Gimana sih? Lanjut. Kemudian
Orang yang hadir di sini dikasih sembako tidak? Dikasih sertifikat tanah tidak? Enggak. Jadi bagi dia itu sudah, ya Allah ya Rabbi, coba cermati sebelum saya lanjut. Cermati somat kata-katamu itu. Itu merendahkan harkat dan martabat maulid serta haul itu. Lalu kenapa ada pembagian sertifikat tanah? Lalu kenapa datang? Cinta haba. Di Indonesia secara khusus, somat, kalau ada haul itu memang ramai. Entah itu haulnya yang dari Ba'alawi maupun non-Ba'alawi. Ramai. Ada acara maulid, entah itu panitianya Habib ataupun bukan Habib, ramai. Berhentilah bercocok logi yang konyol. Justru Anda itu merendahkan martabat haul. Anda itu merendahkan martabat maulid. Kenapa? Kalau patokannya orang mau datang berkumpul, ya, itu di lanjutan ceramahnya itu, di situ somat ada bilang, jumlah warga Kabupaten Bogor dan Kota Bogor itu 8 juta. Kurang lebihnya. Bogor Kota dan Bogor Kabupaten itu kurang lebih 8 juta. Yang hadir ini termasuk banyak apa sedikit? Kata si somat. Tuh. Di situ aja dia udah blunder itu. Blunder itu. Mat. Rendah jadinya harkat dan martabat haul maulid seperti itu kau bikin. Acaranya di Bogor. Kemudian somat bilang, itu di menit 30-an itu, jumlah penduduk Bogor Kota dan Bogor Kabupaten 8 jutaan. Yang datang ini termasuk banyak apa sedikit katanya? Ya sangat sedikit dong. Sangat sedikit itu somat. Bisa memfungsikan ini enggak? Dari 8 juta itu Bogor Kota dan Kabupaten yang hadir berapa? Berapa? Nyampe 100.000. 100.000 dari mana? Boro-boro sejuta. Kemudian, gini. Sertifikat tanah orang nggak datang. Sembako orang nggak datang. Tapi ini tidak ada pembagian apa-apa orang datang. Ya Allah ya Rabbi. Belum lama di ibu kota negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta, ada konser. Tahu konser nggak somat? Yang diundang itu bukan mubalik, bukan da'i, bukan ustadz, bukan kiai, bukan syekh, bukan muslim, bukan muslimah. Blackpink dari Korea. Jamaah haul yang kau hadiri itu kalah dengan jamaah Blackpink. Kalau patokannya mengumpulkan orang banyak, kau sedang merendahkan martabat haul dan maulid itu. Bahkan yang datang nonton konser itu, Mat, ya, yang datang itu dari luar kota ada. Dan mereka datang nggak gratis, Mat. Bayar. Hebatan mana? Goblok dipakai. Kalau nggak punya argumen, nggak usah bercocok logi. Nggak usah pakai ilmu coli cocok logi. Ya Allah ya Rabbi. Saya tadi ketika nonton itu, dengar ceramah somat, awalnya saya ketawa-ketawa. Kenapa? Lucu argumennya. Ya. Mengatakan fitnah lah kepada Imam Ubaidillah segala macam, tapi dia nggak bisa menunjukkan buktinya, dia nggak bisa membantah tesis ilmiah Kiai Imaduddin. Tapi pas sampai di bagian itu, yang sejak dia mulai ada orang bagi sertifikat, nggak mau datang, bagi sembako, orang nggak mau datang, tapi yang hadir di sini ada bagi sembako, tidak, ada bagi sertifikat, tidak. Hal yang paling sulit mengumpulkan orang banyak, tapi dengan acara haul maulid orang banyak datang. Di situ mendidih darah saya mendengarnya. Kok tolol sih, saya pikir gitu. Kok goblok sih? Kok bahlul sih? Kok bego sih? Masih kalah sama jamaah Blackpink. Masih kalah sama jamaah Piala Dunia. Kalau patokannya asal banyak ngumpul, asal banyak pengikut.
Tahu kan sejarah Fir'aun dan Nabi Musa? Somad sangat tahu itu. Bahkan dia kuliah di negara itu. Saya mau tanya, lebih banyak pengikut Fir'aun atau pengikut Nabi Musa alaihissalam? Mat. Kau renungi dulu ucapanmu itu, Somad. Renungi itu. Itu mengangkat derajat maulid atau enggak itu? Itu mengangkat derajat haul atau sebaliknya itu? Nih. Dikasih sertifikat tanah, enggak datang. Apa? Tapi bagi orang yang mengerti, yang paling sulit adalah ngumpulin orang banyak. Bukan itu yang paling sulit, Somad. Yang paling sulit itu istiqomah iman Islam sampai akhir hayat. Bukan ngumpulin orang banyak. Kalau ngumpulin orang banyak gampang, itu bakar rumah orang ngumpul. Goblok dipakai. Coba bakar rumah orang ngumpul itu. Nggak sulit, nggak. Ngumpulin orang banyak itu nggak sulit. Banyak cara. Cocok logi kok tolol. Justru merendahkan haul Anda. Justru merendahkan martabat maulid Anda. Dikasih sembako, nggak datang. Dikasih sertifikat tanah, nggak datang. Sekarang saya tanya, ini yang rame ini ada pembagian sembako? Nggak ada, itu cara haul. Sertifikat tanah. Lalu kenapa datang? Karena acara haul, blok. Coba kalau nggak bikin acara haul di situ, orang nggak akan datang. Ini negara mayoritas muslim, Indonesia ini ahlus sunnah wal jamaah, dan mayoritasnya bermadhab syafi'i. Acara haul, acara maulid itu bukan bid'ah dalam madhab syafi'i, dan madhab syafi'i pengikutnya itu mayoritas di Indonesia. Makanya orang datang, Somad. Bukan karena sembako, bukan. Sembako itu kalau acara politik. Itu bukan acara politik, itu bukan kampanye, acara haul. Anda masih nanya kenapa orang datang? Karena kalian bikin acara haul. Itu. Coba kalau nggak bikin acara haul, datang nggak? Ada pembagian sertifikat tanah. Lalu kenapa datang? Cinta habaib. Yang berhasil mengumpulkan orang banyak adalah maulid, dan inti dari maulid haul adalah para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Ini lagi lebih tolol. Yang berhasil mengumpulkan orang banyak adalah maulid, haul. Itu yang saya bilang tadi. Anda bakar rumah, orang ngumpul itu. Coba bakar rumah, coba. Bakar rumah, orang ngumpul itu. Atau pergi ke tengah pasar, terus teriak-teriak minta tolong, orang ngumpul itu. Kalau cuma sekedar ngumpulin orang gampang kok. Ya Allah ya Rabbi. Gak habis pikir saya. Bisa setolol itu. Dan inti dari maulid itu lagi, ya Allah. Inti dari maulid itu untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Somad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kan ayat yang disampaikan rata-rata tiap maulid, baik di RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota. Ayat yang dibaca kalau acara maulid kebanyakan ayat itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Supaya umat tahu, supaya pemeluk agama Islam ini tahu bagaimana sih akhlaknya Nabi itu, supaya diteladani, supaya ditiru. Kenapa harus Nabi? Karena Nabi itu modal dan model untuk dicontoh, ditiru. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, begitu mat. Ini enggak inti dari maulid haul adalah bahwa para habaib zuriat Nabi. Apa itu? Terlalu memaksakan sekali Anda, mat. Astagfirullahaladzim. Merokok dulu saya. Kok bisa sisi ogep itu, mat? Yang paling sulit mengumpulkan orang banyak.
Dan yang bisa mengumpulkan orang banyak hanya bakar rumah orang ngumpul itu. Khususnya habis-habis maghrib lah. Kalau siang kurang ini nanti, kurang terang karena masih siang. Jam 7 malam, jam 8 malam, rumah besar bakar. Apinya berkobar, orang ngumpul itu. Ngumpul mat. Low bet guys. 0%. Karena saya banting tadi. Pas naruhnya saya banting. Masih ada sedikit lagi itu di situ yang mau saya ulas. Yang mana di akhirnya tadi itu, bukan di akhir ceramah ya, itu masih ada lanjutan. Walaupun bukan tentang itu lagi, tapi di akhir rekaman yang saya rekam di situ. Dan inti dari Maulid Haul adalah, kata Somad, bahwasanya para habaib zuriat Nabi. Gitu ya, Mat. Baru tahu saya. Dan katanya, untuk mencegah orang berkumpul, supaya berpecah belah gitulah, tembak para habaib. Kan gitu tadi. Tembak. Saya mau tanya, Mat. Tembaknya tembak luar apa dalam? Kalau bahar tembak luar, Mat. Bolongnya 2. Bahar, tembak luar. Walaupun ada keterangan lain yang menyebutkan tembak dalam ya. Saya pegang yang tembak luar, Mat. Kalau bahar. Kenapa? Karena posisinya kata kuasa hukumnya itu turun dari mobil, buka kap, kemudian mendengarkan mana yang berisik. Tiba-tiba kena tembak 3 tembakan. Jadi lagi di luar. Makanya saya bilang tembak luar. Nah, yang kamu bilang itu, Mat, maka dengan cara menembak para habaib, nembaknya di mana, Mat? Nembak keluar apa dalam? Kok drakon semua sih? Kok kalian drakon semua sih? Drama konser maksudnya, konser. Dengan menembak para habaib supaya orang tidak berkumpul. Aneh ya. Seolah-olah kalau nggak ada klan Ba'alawi itu nggak ada Islam di Indonesia. Kalau nggak ada mereka, nggak ada perkumpulan maulid, Isra Mi'raj, Haul, Majelis Ta'lim, gitu ya. Maka saya bilang tadi, kalau mau bernarasi, ya, kalau mau bernarasi, syarat utamanya punya otak. Punya otak. Dan otaknya itu pastikan di kepala, bukan di pantat. Apalagi di dada, apalagi di dengkul. Coba kau renungkan, Mat, narasimu itu. Coba renungkan itu. Masa yang paling sulit mengumpulkan orang? Malu kita nanti. Kita bikin tablik akbar yang datang cuma 100 orang, 200 orang, 300 orang, paling banyak 1.000, 2.000, 3.000 orang. Kemudian ada artis-artis kafir datang, masuk ke Indonesia, ke ibu kota Jakarta, ya, konser di GBK misalnya, atau di JIS misalnya, bayar mahal lagi, tiket habis itu masih banyak yang pengen beli, tapi udah habis tiketnya. Kalah kita, Mat. Kalau kayak gitu, kalah kita. Apa kamu nggak malu? Nggak malu? Kemudian di situ juga ada dia bilang, karena ini tahun-tahun keramaian. Tahun-tahun keramaian. Maksudnya itu, kalau menurut logika saya, setelah saya pikirkan pakai otak, maksud tahun keramaian itu adalah tahun politik. Dan narasi itu sudah lama mereka bangun, sejak isu masalah nasab ini. Narasi itu sudah banyak dari suara kelompok tersebut, disuarakan oleh kelompok tersebut bahwasanya biasa tahun politik pada cari panggung. Gitu. Yang menyuarakan itu mereka. Tahun-tahun keramaian, tahun-tahun pilpres, tahun-tahun politik dan sebagainya. Itu berlaku, kalimat kalian itu berlaku bisa dipegang, Mat ya.
Apabila misal Kiai Imad mengatakan dalam tesis ilmiahnya, dalam penelitian ilmiahnya mengatakan tentang terputusnya nasab Ba'alawi dan segala macam itu, di situ ada kalimat setelah dia jelaskan pemaparannya, sumbernya, segala macam kaidah-kaidahnya, kemudian dia katakan, misalnya ya, kemudian misalnya dia katakan, Kiai Imad katakan, maka dari itu, wahai saudaraku sebangsa setanah air, hati-hatilah karena ini tahun politik, hati-hati, waspada, jangan dukung siapapun capres yang didukung oleh kelompok Ba'alawi ini. Kecuali ada seperti itu narasi dari Kiai Imad. Kalau ada seperti itu, maka pas jawabanmu tadi, Mat. Tahun-tahun keramaian. Maka pas narasi kalian yang mengatakan tahun-tahun politik. Tapi sedikit pun, secuil pun tidak ada muatan itu dari Kiai Imad. Justru kalian yang membangun narasi itu. Dengan mengatakan, biasa tahun-tahun keramaian, tahun-tahun politik, dekat pilpres dan segala macam. Itu narasi kalian. Maknanya apa? Kalau kalian yang menarasikan itu, sedangkan dari pihak Kiai Imad tidak ada, hanya kalian yang menyuarakan itu, berarti terindikasi kalian memanfaatkan nasab untuk kepentingan politik. Itu. Nggak sadar kalian kan? Nggak sadar kalian omongan kalian kan? Kecuali bagi orang yang meneliti dan mengkritik nasab Ba'alawi, khususnya Kiai Imaduddin Utsman, kecuali dia mengatakan seperti tadi, setelah dia paparkan keterputusannya selama berapa ratus tahun, dia jelaskan kaidahnya dan seterusnya, baru dia ambil kesimpulan. Maka dari itu waspadalah kepada seluruh saudaraku sebangsa setanah air. Waspada, ini udah dekat tahun politik, jangan dukung siapapun capres, caleg yang didukung oleh kelompok palsu ini, atau kelompok yang terputus ini, atau klan Ba'alawi dan segala macam ini. Kecuali ada muatan seperti itu, somat. Jadi, entah gimana jadinya. Bingung saya mau ngomong dengan Anda, somat. Bang Somat, mohon maaf ya. Udah berkali-kali saya keceplosan tanpa menyebut Bang ya. Tapi belum sampai menyebut si Somat ya. Mohon maaf ya Bang Somat ya. Mohon dimaafkan ya. Saya mohon maaf. Karena saya kurang bisa mengontrol. Ya, kalau sebelum-sebelumnya saya masih sebut Bang Somat Ganteng, Ustadz Somat Ganteng. Kalau di kesempatan ini seringnya keceplosan. Kenapa? Saya masih terbawa suasana yang tadi, Mat. Mengumpulkan orang. Omonganmu aja itu nggak sejalan. Di situ kau bilang, ini orang-orang yang hadir sebagai bukti, bisa berkumpul. Kemudian beberapa menit ke depan, kau bilang, jumlah penduduk Bogor Kota dan Bogor Kabupaten 8 jutaan. Yang hadir ini sedikit apa banyak? Tadi kau sudah puji-puji. Meskipun hujan, bisa ramai datang segini banyak. Bogor Kota, Bogor Kabupaten 8 jutaan. Yang datang ini sedikit apa banyak? Ya Allah. Entahlah, Mat. Saya tidak bisa berkata-kata banyak lagi kepada Anda dalam kesempatan ini. Dan saya bingung harus mendoakan seperti apa kepada Anda. Tapi doaku untukmu, wahai abang Andaku, Abang Al-Ustadz Abdul Somad Batubara yang ganteng, tetap doa yang terbaik. Salam dari saya, adikmu ini, Bung Lubis atau Muhammad Iqmal Lubis, seorang penyair yang menulis judul syair tanpa ada isi syair. Apa judul syairnya? Hatiku tertinggal di Kalimantan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumpulkan orang, hal paling tersulit. Tinggal bakal rumah, Mat. Orang ngumpul. Udah, terima kasih.